Ini juga dipercaya sebagai sebuah bulan di mana yang boleh mengadakan pesta itu Nyi Roro Kidul. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Menikah di bulan Suro. Ini adalah satu hal yang kalau wong Jowo, ya walaupun mereka bukan Jawa, tapi sepertinya ini sudah menjadi banyak kebudayaan yang menganut ini, bahwa bulan Suro atau bulan Muharram setelah tahun baru Islam itu sebaiknya tidak diadakan pernikahan dan akan berakibat fatal. Yang menikah umurnya nggak akan panjang dan perceraian ini akan terjadi. Hidupnya pun akan dirundung dengan musibah dan mereka tidak akan pernah bahagia. Apakah mitos ini betul adanya? Nah, kita langsung akan lihat menggunakan kartu saya, kita langsung akan tahu. Jika ternyata selama ini, mungkin sebelum tahun baru Islam ini, kita sering dapat undangan, ya walaupun virtual ya, atau cuman sekedar mereka akhirnya menikah di penghulu. Nah, ini biasanya akan banyak karena mereka ini kejar tayang menghindari bulan Muharram atau Syura atau Syuro ini tadi. Nah, setelah bulan Suro, mereka ini takut karena ini adalah sebuah kebiasaan animisme, dinamisme zaman dulu yang mengatakan bahwa jika ini dilakukan di bulan tersebut, mereka akan dilanda musibah. Dan ini adalah satu hal yang dipercaya oleh banyak orang. Tapi ya kita tahu bahwa zaman sekarang semuanya harus dilogikakan. Tidak gampang orang akan bilang seperti ini tanpa sebuah alasan tertentu. Nah, memang artinya orang-orang dulu berpikir begitu. Tapi sekarang zamannya sudah beda. Dan kita akhirnya mengetahui dari banyak informasi yang kita dapat bahwa sebenarnya ini tidak sepenuhnya benar. Nah, tidak sepenuhnya benar ini seperti apa? Apakah Rizky Bilar dan Lesti memang akan dirundung musibah? Kita akan lihat bahwa ini sebenarnya adalah sebuah adat ya. Saat sebelum, kalau diceritakan itu dulu sebelum Islam bahkan itu masuk ke Jazirah Arab itu sendiri. Orang-orang ini memang memiliki kebiasaan di bulan-bulan ini. Mereka itu ya tidak melakukan hal-hal yang dianggap penting seperti mendirikan rumah, meresmikan usaha dan sebagainya. Karena ini adalah sesuatu yang sedang mau dimulai dan mereka nggak mau, mereka buru-buru melakukan ini di awal. Biasanya mereka ini melakukan semacam ya melihat dulu ke depannya seperti apa, menghitung semuanya dan tidak langsung serta-merta melakukan. Sehingga ini sebenarnya adalah sebuah ajaran bahkan sebelum agama itu masuk. Nah, artinya ini kapan terjadinya? Ya sebelum Islam masuk, termasuk di Indonesia, artinya ya zaman waktu Hindu dan Buddha ini memang ada, bahkan jauh sebelumnya. Nah, apakah terus kemudian ini akan dianut selama-lamanya? Ya ini kembali ke kepercayaan orang. Tetapi kalau bertanya kepada saya sendiri, saya sih bukan tipikal orang yang percaya dengan hal seperti itu. Ini adalah satu waktu di mana sebenarnya ya bukan semua orang nggak boleh menikah. Priayi ini boleh nikah. Jadi bangsawan keturunan raja ini boleh nikah. Tapi orang awam nggak boleh. Nah, jadi nggak masuk akal kan di sini. Tapi memang kalau dulu orang percaya bahwa priayi atau keturunan bangsawan ini memang memiliki satu nasib dan satu tahta yang berbeda dibandingkan orang-orang kebanyakan seperti kita ini. Dan hal inilah yang terus kemudian membuat satu pengecualian. Artinya bisa saja ini adalah sebuah taktik gimmick dari penguasa agar ya nggak mau disamain sama rakyatnya. Mereka boleh ngadain pesta, rakyatnya enggak. Nah, akhirnya dihembuskan melalui ajaran-ajaran yang memang dipercaya oleh masyarakat akan seperti itu tadi. Nah, hal ini juga termasuk bepergian jauh. Termasuk juga di sini itu seperti tadi saya bilang membangun rumah, usaha, ini diharapkan tidak dilakukan dulu di bulan ini. Dan ini adalah satu hal yang ya mereka nggak boleh, tapi priayi boleh. Jadi nggak masuk akal di zaman dimana semuanya ini serba ada kesetaraan. Dimana semuanya saat ini itu bisa saling mengetahui satu sama lain. Bahkan Presiden Jokowi aja bisa diakses melalui Instagram beliau. Jadi kalau menurut saya ini sudah tidak relevan dan nggak cocok dengan keberadaan sekarang ini. Mungkin sama seperti bahwa kepercayaan seorang raja ini diturunkan dan dia ini harus berkuasa. Dan kita tahu bahwa akhirnya sekarang raja ini hanya sebagai simbol dan kekuasaan sebenarnya ini sekarang ada di demokrasi atau keputusan rakyat yang lebih banyak. Ini tidak main-main. Bahkan orang yang akhirnya mereka ini nekat melakukan itu terus kemudian akan dianggap membawa malapetaka. Mereka ini dianggap pernikahannya tidak akan bahagia. Bahkan nggak cuma itu, usahanya pun akan bangkrut untuk orang-orang yang memulai usaha mereka. Nah, tapi kan jadi nggak masuk akal. Apa hubungannya sebuah perputaran planet dengan nasib seseorang? Bahkan
kita kan tahu bahwa sebenarnya kan nasib kita adalah bagaimana kita berusaha dan bagaimana kita bisa menjalankan perintah Tuhan dan menghindari larangannya. Ini juga dipercaya sebagai sebuah bulan di mana yang boleh mengadakan pesta itu Nyi Roro Kidul. Nah, mulai ini kan masuknya ke kejawen dan hal-hal yang sifatnya baheula kan, bahwa kalau dulu zaman ini itu nggak boleh mengadakan pernikahan karena ditakutkan nanti mengganggu si Nyi Roro Kidul ini yang sedang duwe gawe. Kalau orang Jawa bilang seperti itu. Di Hindu India, bulan ini adalah bulannya Sang Batara Kala. Dewa penguasa waktu ini dianggap memiliki satu pengaruh yang kuat sekali, sehingga jika ternyata tetap nekat diadakan di tahun ini, mereka semua akan mendapatkan malapetaka hingga akhir hidup mereka. Nah, makanya dari sini kan kita tahu bahwa ini sebenarnya adalah sebuah adat budaya yang diturunkan, tapi kita tidak mengetahui ini berasal dari mana, dan masyarakat mempercayai begitu saja. Terutama di orang-orang Jawa bahwa Suro ini adalah bulan di mana mereka semua tidak boleh mengadakan pernikahan. Ini saya tahu karena ibu saya dulu adalah perias pengantin, dan di bulan ini biasanya kami ini libur, nggak ada kegiatan apapun, dan ibu ini ada di rumah bersama kami. Nah, tapi ada beberapa kepercayaan lain di belahan dunia lain tetap melakukan ini, dan mereka selamat-selamat aja. Jadi artinya ini tidak berlaku ke seluruh manusia, hanya berlaku kepada mereka yang percaya. Dan apakah memang ini juga yang dipercaya oleh agama Islam, agama yang dianut oleh Rizky Bilar dan Lesti? Kita akan lihat di kartu berikutnya. Kalau boleh saya katakan, ini sebenarnya adalah bulan tempat manusia ini merefleksi diri. Mereka ini berhenti, melihat dulu ke belakang, terus kemudian merencanakan apa yang akan dilihat ke depan, karena ini adalah permulaan. Sehingga kalau kita boleh ambil satu sisi positifnya, kita tidak terburu-buru melakukan sesuatu. Bahwa dalam 1 tahun ke depan sebaiknya disiapkan dahulu semuanya, dan bulan kedua dan berikutnya kita baru melakukan ini. Ingat, Muharram adalah bulan pertama di tahun baru Islam, dan sebaiknya kita mempersiapkan segala sesuatu sebelum kita menjalankan apapun itu. Kalau ternyata bertanya di dalam Islam, dijelaskan bahwa nggak ada namanya bulan yang buruk. Semua bulan itu baik untuk melakukan sesuatu yang baik. Dan di dalam Islam nggak ada ceritanya satu bulan yang lebih buruk dibandingkan bulan yang lain. Kalau bulan yang lebih mulia mungkin didasarkan sebuah sejarah di mana Nabi atau Rasulullah ini melakukan sesuatu yang mulia di bulan tersebut. Tetapi kalau ternyata ada satu bulan yang dikambing hitamkan, dianggap sial, hal ini berusaha bahkan untuk dipupus atau dihilangkan oleh Islam itu sendiri. Sehingga jangan khawatir kalau ternyata kita semua memang menganut agama Islam, ya seharusnya kita percaya dengan ini. Tapi kalaupun ternyata kita berusaha untuk menghindari ini hanya karena budaya, ya monggo, silahkan, tidak ada yang salah dengan hal itu. Tetapi untuk pernikahan nggak ada cara yang lain selain ya dipercepat saja, dilakukan. Dan toh ini sebenarnya adalah satu keinginan yang tertunda 2 kali gara-gara PPKM. Sebenarnya keinginan menikahnya itu sudah jauh hari, tapi karena PPKM harus dilakukan sekarang. Kalau ditunda lagi seperti di ramalan-ramalan sebelumnya, saya katakan malah sebenarnya penundaan itu yang akan mengundang banyak petaka. Petaka dalam artian apa? Ya nanti jadinya malah banyak masalah. Kalau sesuatu yang baik ini tidak dilakukan atau ditunda-tunda, takutnya malah batal. Sehingga kalau di sini dinyatakan ada orang yang bilang bahwa wah menikah di satu suro, wah menikah di bulan suro mereka akan sial, saya bilang itu hanya isapan jempol. Ini hanyalah mitos belaka. Ini bukan sesuatu yang akan kita percaya, terutama jika ternyata kita menganut agama samawi yang memang sudah diberikan oleh Sang Maha Kuasa. Sehingga saya yakin bahwa mereka berdua ini sebenarnya akan ya baik-baik saja. Kalaupun ada yang akan membuat mereka ini bermasalah, ya bukan dari faktor luar, lebih ke mereka sendiri. Dan ini juga terjadi kepada semua orang. Tetapi untuk Rizky Bilar dan Lesti, dalam pernikahan mereka ini yang penting satu, mereka mencoba untuk saling menyelami satu sama lain. Karena 1 tahun kurang sampai akhirnya mereka menikah ini, rasanya ini terlalu cepat. Tapi tidak ada yang tidak mungkin atau mustahil untuk sebuah hubungan yang memang mukjizat. Dan saya pikir mereka berdua ini salah satu contoh yang ya mukjizat terlalu besar kan ya, pertanda kehebatan ilahi, bahwa sesuatu yang di bayangan manusia ini sebenarnya nggak bisa bersama, akhirnya mereka berjumpa, terus mereka dekat dan menikah dengan cara yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Sehingga pernikahan ini diharapkan akan membawa rezeki, membawa banyak sekali keberkahan, dan yang pasti kalau dikatakan pernikahan ini membawa sial, enggak lah, karena membawa AdSense juga kepada saya dan orang-orang yang bikin konten seperti ini. Sehingga kalau ditanya lagi, saya pikir mereka ini akan baik-baik saja. Bahkan kalau seandainya mereka bisa melakukan apa yang dikatakan oleh kartu ini, mereka bisa punya anak
di tahun depan, artinya hamil di tahun ini rumah tangganya akan lebih langgeng lagi. Mereka akan dikaruniai cinta dalam keluarga besar mereka, dalam keluarga mereka nanti, dan mereka ini akan selalu bersama hingga akhir hayat mereka. Jadi kalau ada yang menanyakan terus kemudian menghubungkan, saya sih yakin ini cuma mitos. Nah, kecuali ya itu tadi, orang ini percaya dan terus kemudian mereka ini terpengaruh, tersugesti dan melakukan hal itu. Tapi semoga ini sugesti yang positif. Kita doakan untuk mereka, dan siapapun yang akan menikah di bulan ini, menikahlah dengan segera, jangan ditunda lagi, karena menunda sesuatu yang baik sebenarnya ya nggak dosa sih, tapi ditakutkan nanti malah terjadi penundaan yang lebih lama lagi dan kita ya terhindar dari rezeki yang seharusnya turun, ini jadi ikut tertunda. Ini yang bisa saya sampaikan. Untuk kalian semua yang ingin dibaca, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Sampai jumpa dan salam.